Hari kita melakukan forum perangkat daerah, ya, merupakan satu bagian proses perencanaan penyusunan rencana strategis ya untuk 2025-2029 Dinas Perhubungan. Kami mengundang stakeholder ya, perangkat daerah lintas sektor ya, dari perwakilan dari Kementerian Perhubungan BPTD, kemudian dari Balai BPJN untuk nasional, kemudian koordinasi perhubungan provinsi dan dinas PUPR provinsi juga. Ini kan baru menyampaikan draft penyusunan Renstra. Ya. Hari ini saran masukan daripada stakeholder, ya, masukan. Nanti dari saran masukan itu kami sempurnakan kembali dalam penyusunan itu. Tadi ada beberapa isu-isu strategis dan pemetaan permasalahan termasuk tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang kita susun nanti untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini yang akan kita finalisasi lagi dalam penyusunan Renstra untuk tahap selanjutnya. Hari ini kami hanya menghimpun saran masukan untuk sebagai bahan masukan penyusunan penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan. Memang idealnya kan memang sih seperti itu ya, setiap pelaku usaha ya ingin berusaha, berarti kan dia ingin mendatangkan konsumen, pengunjung, ya, masyarakat untuk berbelanja di tempat usaha dia, baikkah kafe, baikkah restoran, atau pelaku usaha apa. Berarti kan yang dalam setiap perizinannya itu biasanya ya dalam IMB maupun sekarang tuh namanya PBG itu, persetujuan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh PUPR. Nah di situ ya setiap pelaku usaha itu biasa ada ruang, satuan ruang parkir SRP yang harus disiapkan baik R4-nya, R2 dan sebagainya. Nah disitulah dia harusnya menyediakan lahan, tidak menggunakan badan-badan jalan, karena badan jalan itu jelas dalam Undang-Undang 22 tentang lalu lintas itu untuk memang berlalu lintas ya. Kecuali memang diatur oleh pemerintah daerah, di situ sudah dibuatkan kantong-kantong parkir, dibuktikan dengan markanya, ya itu yang dilegalkan berarti dia harus kena retribusi kalau di perhubungan. Tapi kalau dia punya halaman sendiri, dia punya usaha, dia kena pajak parkir, bukan retribusi parkir. Tapi kalau dia parkir di badan jalan, ya diatur dengan marka jalan, dia resmi kontrak dengan SPK dengan Dinas Perhubungan, ada kasih pengelolaan parkir, nah dia masuk retribusi parkir. Jadi bisa enggak satu objek itu bisa dua pendapatan? Bisa saja, memungkinkan saja. Kalau ternyata limpahan itu dari satuan ruang parkirnya dia tidak mencukupi, dia meluber sampai menggunakan badan jalan, ya kita tertibkan. Ya, kita kan ada pengawasan patroli LAJ, yang kadang-kadang kita himbau SOP 1, 2, 3 kali tidak digubris, baru kita ngambil tindakan. Ya, supaya masyarakat semua nyaman, ya, tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena akibat macet, ada tundaan samping dan sebagainya, ada parkir kendaraan kiri kanan, sehingga kenyamanan berlalu lintas itu tidak dirasakan oleh pemilik kendaraan. Ya, saya apresiasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak ya yang begitu care dan mereka memiliki data yang lengkap sekali terkait dengan bagaimana kondisi exciting perhubungan di Kota Pontianak ini, situasi lalu lintas, kemudian perparkiran dan juga termasuk transportasi di sungai. Dan Dinas Perhubungan memiliki data yang begitu lengkap, tentu ini perlu ada implementasi yang lebih konkret lagi. Nah, terkait dengan berkaitan dengan persoalan semakin tingginya angka kemacetan di Kota Pontianak merupakan salah satu yang cukup krusial sekali dalam pembahasan tadinya, dan tentu ini beberapa aspek yang mesti harus mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan. Kita tahu bahwa yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur jalan sebagainya adalah kewenangan PUPR. Nah, oleh sebab itu kita berharap supaya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Perhubungan kemudian Dinas PUPR itu sendiri harus betul-betul bisa connect. Sebab kalau tidak maka Dinas Perhubungan hanya bisa bagaimana mengoptimalisasikan lagi jalan-jalan atau infrastruktur yang telah terbangun dan baik. Nah, untuk Kota Pontianak ini luar biasa tingkat kemacetan kita semakin tahun semakin meningkat ya, sesuai juga dengan angka pertambahan kendaraan bermotor kita luar biasa. Bahkan di Kota Pontianak sudah mencapai 1 juta lebih kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 yang beroperasi di Kota Pontianak. Itu belum lagi yang dari Kuburaya maupun dari Mempawah dan sebagainya. Nah, jadi artinya ini memang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius sekali. Nah, satu hal yang sangat menguntungkan bagi kita dari Kota Pontianak ini karena 80% jalan lingkungan saat sekarang ini itu sudah telah terkonek satu sama lain, ya kan? Jadi artinya jalan lingkungan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bisa mencairkan mengurai
terjadinya kemacetan di Kota Pontianak ini. Tinggal bagaimana mengoptimalkan jalan lingkungan ini sehingga betul-betul jalan lingkungan ini bisa berfungsi dengan baik. Dan saya pikir kalau ini jalan lingkungan ini sudah berfungsi dengan baik, maka ini bisa terkonek dengan baik. Nah, hanya satu hal yang menjadi persoalan adalah tidak sedikit jalan lingkungan dan juga pasum-pasum yang merupakan milik publik ini yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi ini karena ada semacam apa namanya dibuka tutup oleh warga, ya sebenarnya tidak boleh. Jadi jalan lingkungan itu tidak boleh ada apa buka tutup, tidak boleh dibuat pintu, tidak boleh di apa namanya forbidden dan penghalang dan sebagainya. Ya portalisasi jalan lingkungan tidak boleh sebenarnya karena ada undang-undang peraturan yang mengatur tentang itu, baik itu undang-undang lalu lintas itu sendiri, undang-undang terkait dengan peraturan pemerintah dan sebagainya yang mengatur berkaitan dengan itu. Jadi tidak boleh ada pemortalan, ya kan, memasang portal-portal di jalan lingkungan, apalagi ada fasilitas umum, ya kan, fasilitas umum yang memang diperuntukkan untuk jalan umum tapi digunakan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu. Nah, saya pikir ini pemerintah kota, kita berharap Pak Wali Kota melalui dinas yang terkait tentunya untuk bisa apa namanya mengatur ini, jangan sampai ada portalisasi jalan-jalan lingkungan ini, dan kita berharap Pak Wali bisa menerbitkan peraturan Wali Kota terhadap portalisasi ini, kemudian juga melakukan inventarisasi beberapa tempat yang jalan-jalan umum, fasilitas umum yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, saya yakin kalau ini dilakukan maka angka kemacetan Kota Pontianak ini akan semakin baik. Nah, satu hal lagi yang tadi kita usulkan supaya ada digitalisasi terkait dengan traffic light kita. Jadi traffic light ini perlu ada modernisasi sedemikian rupa dan konsep-konsep yang sudah konkret sehingga apabila diatur dengan baik maka hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Dan satu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Sebab ada beberapa titik jalan-jalan itu yang sudah begitu padatnya, ini mesti direkayasa sedemikian rupa sehingga masyarakat sekitar bisa memanfaatkan jalan-jalan lingkungan dan sebagainya. Saya pikir kalau tidak manajemen rekayasa jalan ini dilakukan sedemikian rupa, saya pikir Kota Pontianak ke depan akan semakin lancar, ya kan. Kemudian juga menetapkan KP-KP tentunya, parking on the road juga menjadi perhatian yang sangat serius dalam rangka untuk bisa mencarikan kemacetan di Kota Pontianak. Seperti itu.